Masih ingat slogan tahun 2014? Jokowi adalah kita. Kalimat sederhana yang dulu membangkitkan harapan bahwa ada pemimpin yang benar-benar lahir dari rakyat. Setelah 10 tahun kita dipimpin oleh Joko Widodo, mari kita renungkan slogan itu kembali. Ini adalah refleksi menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Apakah slogan Jokowi adalah kita, sebuah semangat menuju Indonesia yang lebih baik, atau justru cermin pahit siapa kita sebenarnya? Pertama, bagaimanakah kita sekarang mencapai kemajuan setelah 10 tahun di bawah pemerintahan Joko Widodo? Kawan-kawan silahkan menjawab sendiri, apakah kehidupan kita lebih baik? Apakah korupsi sudah berkurang? Apakah pendidikan kita lebih baik? Apakah kita lebih makmur? Kedua, slogan Jokowi adalah kita sebenarnya adalah cermin kita. Mari kita telusuri. Literasi rendah. Kita akhirnya mendapatkan informasi faktual bahwa Joko Widodo dan keluarganya tidak suka membaca. Statement ini banyak beredar di media massa, bahkan dalam wawancara dari televisi yang kredibilitasnya tak perlu diragukan. Wawancara dengan presenter yang kredibel. Jokowi dan Gibran tidak punya budaya membaca. Bacaan Jokowi hanya yang ringan-ringan, komik dan selevelnya. Ini adalah cermin kita. Ini adalah cermin dari rakyat Indonesia yang memiliki literasi rendah. UNESCO pernah melaporkan, tingkat literasi kita termasuk yang paling rendah di dunia. Jadi ketika Jokowi mengatakan ia tidak suka membaca, kita sedang melihat diri kita sendiri. Jokowi adalah kita. Supaya Bapak tidak jalan kemana-mana, apa Bu yang dilakukan Ibu? Ya santai aja, baca-baca, terus Sering diberikan, sering diberikan ini komik sama istri sama anak. Komik-komik yang itu, komik-komik anak-anak itu, Apa Pak komik-komik misalnya Pak? komik apa Doraemon, komik Shinchan gitu. Kalau baca itu lupa. Pak harusnya Pak Jokowi selain baca komik pasti juga baca politik juga Pak ya? Hah? Enggak banyak, hanya saya baca apa Bung Karno ya saya baca. Baik. Pak, kalau gitu buku politik dengan buku komik lebih banyak mana Pak bacanya Pak? Lebih banyak buku komik. Apa sih? Pak, Iya bener. apa sih Pak yang menarik dari komik yang bisa diambil? Saya dari remaja dulu apa Kopeng Ho gitu baca sampai habis. Kemudian ya itu yang pokoknya yang lucu. Di rumah, seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu, bapak dan ibu? Wah susah itu. Apa Tadi ya? katanya membahas baca. Enggak, kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, enggak suka baca. Iya. Kok polos banget? Pencitraan dikit dong mas. Jangan. Ya apa adanya dong. Enggak, kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini apa? Komik, itu jelas lah. Terus Komik apa? Koping Ho? Ya apa aja saya baca lah kalau komik. Terus apa? Kalau artikel-artikel ya paling artikel-artikel ringan lah. Enggak pernah yang berat-berat. Komik, buku-buku ringan gitu ya? Iya, buku-buku majalah. ringan. Topik-topiknya apa biasanya? Ya semacam ini apa? Kalimat-kalimat motivasi tapi Oke, catatan Najwa gitu ya mas? Berat itu berat. Masa berat Nggak, sih? Yang saya baca tuh biasanya buku-buku kecil. Jadi kalau saya bacanya random. Nah saya ingin tahu kalau bapak dan ibu itu kalau di rumah kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak begitu? Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya. Jadi kok sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Ya itu tadi pada baca komik, main PS. Ya. Ya. Kedua, bahasa Inggris pas-pasan. Jokowi sering berusaha berbicara dalam bahasa Inggris, walaupun terbata-bata dan penuh kesalahan. Ini bukan soal kemampuan linguistik. Ini adalah cermin masyarakat kita. Banyak yang suka Inggris-Inggrisan, English Javanese. Bedanya, Jokowi melakukannya di panggung dunia. Kita tertawa, kita mengkritik, tapi bukankah kita juga sering begitu? Jokowi adalah kita. We walk the talk, not only talk the talk. Thank you for this meeting, President Trump. First and most importantly, I need to deliver to you warm greeting from your million of fans
in Indonesia. Thank you. They are only interested in one thing: when can they personally welcome you to Indonesia? We'll get there. We'll get there. That's a place I'd like to go, actually. I can get into serious trouble if I don't bring back some good news for your million of fans in Indonesia. Okay. Second, I wanted to convey our sincere appreciation for Vice President Michael Pence visit to Jakarta 3 months ago. Right. We really appreciate that your administration choose Indonesia as one of the 4 stops on your Vice President tour around Asia. Yes. Vice President Pence underlined the commitment of the USA to strengthen the strategic partnership with Indonesia. From our perspective, his visit was very successful. So once again, thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Pernahkah Anda mendengar frasa "sudah tapi belum"? Yang menjadi kosakata baru? Gaya komunikasi Jokowi seringkali tidak jelas, penuh kontradiksi, dan sulit dipahami. Ini bukan sekadar gaya diplomatis, melainkan karakter komunikasi halus dan berputar-putar yang khas dari budaya Jawa, suku mayoritas di Indonesia. Gaya ini mencerminkan cara banyak dari kita berkomunikasi. Sopan di permukaan, tetapi tindakan seringkali bertolak belakang. Jokowi adalah kita. Dan tadi saya melihat film ini, Dilan itu sebuah kesederhanaan yang diambil sudutnya dengan sudut pandang yang dengan kamera yang pas gitu. Jadinya semuanya kaget dan menjadi sebuah booming. Ini udah lebih dari berapa? 7 juta kan? Inilah sebuah pacaran anak muda, tapi diambil dalam dari kamera yang sederhana tapi pas gitu. Tidak berlebihan, tetapi ya justru pasnya itu yang menyebabkan masyarakat menjadi semuanya ingin nonton. Dan saya harus sampaikan ini. Dulu Jokowi dikenal sederhana. Citra ini diekspos dengan daftar harga outfit pakaian yang sering dikenakan Jokowi saat tampil di publik. Tahun setelah berkuas, keluarganya tampil glamor di media sosial. Tas Hermes, Chanel, Dior, dan jangan lupa private jet. Sementara rakyat diminta hidup sederhana, keluarga presiden justru pamer kemewahan. Ini cermin kita juga. Merakyat saat belum punya kekuasaan dan harta, tapi berubah jadi pamer saat naik kelas. Kita adalah masyarakat hedonis hipokrit. Dan sekali lagi, Jokowi adalah kita. Jokowi pernah menjanjikan dalam Nawacita untuk memberantas korupsi. Secara spesifik, poin keempat dari Nawacita berbunyi, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Tapi faktanya, justru di masa pemerintahannya, semangat itu mengalami kemunduran. Berdasarkan berita-berita yang disampaikan oleh media massa, muncul narasi KPK dilemahkan, institusi penegak hukum terkooptasi, dan korupsi menjadi alat sandera politik bagi partai dan tokoh. Nah, ini sejalan dengan kenyataan bangsa ini, kita suka berteriak anti korupsi, tapi permisif terhadap praktiknya. Kita teriak korupsi karena belum ada kesempatan, belum menjadi pejabat. Jika kita sudah punya kesempatan dan memiliki jabatan, maka kita akan korupsi pula.
Contoh kecil, setiap kali ada mobil kecelakaan dan membawa barang, banyak rakyat bukannya menolong malah menjarah. Inilah kenyataan pahitnya. Jokowi tidak anti korupsi karena kita pun tidak. Jokowi adalah kita. Slogan Jokowi adalah kita hari ini bukan sekadar kenangan, tapi potret jujur tentang siapa kita sebenarnya. Bangsa dengan literasi rendah, yang suka Inggris-Inggrisan, yang bicara berputar-putar, yang berubah jadi pamer saat berkuasa, dan yang permisif terhadap korupsi. Pertanyaannya, beranikah kita bercermin pada wajah sendiri? Karena ketika kita menunjuk Jokowi, 3 jari sedang menunjuk balik kepada kita. Jokowi adalah kita. Tapi, mari kita ingat sejarah. Indonesia diperjuangkan oleh orang-orang berintegritas, dengan kapasitas intelektual luar biasa. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto, dan banyak lagi. Mereka adalah pemikir besar, yang menarik Indonesia menuju gerbang modernitas. Bangsa kita diperjuangkan oleh para ksatria yang rela berkorban demi kepentingan rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Robert Walter Monginsidi, I Gusti Ngurah Rai, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Namun hari ini, hadirnya Jokowi memaksa kita menyadari, kita masih seperti ini. Kita belum bisa memastikan bahwa demokrasi kita melahirkan pemimpin dengan kualitas sebanding dengan para pendiri bangsa. Kita masih belum merdeka dari praktek korupsi. Mungkin kita harus mulai sadar, demokrasi tidak cukup diukur dengan popularitas. Kita perlu kriteria yang jelas, dan penjenjangan kepemimpinan, agar kualitas calon pemimpin bisa terdeteksi sejak dini. Bukan sekadar karena sering masuk televisi, atau karena mampu menjual citra sederhana. Jika tidak, gerakan kemajuan bangsa akan terhenti, dan kita hanya akan terus berkaca pada wajah kita sendiri yang masih penuh kontradiksi. Di hari kemerdekaan kita yang ke-80 tahun ini, semoga kita bisa menemukan kembali langkah yang konstruktif untuk mengembalikan cita-cita luhur para pendiri bangsa, yang ditulis dalam UUD tahun 1945, membawa rakyat Indonesia yang merdeka dan mencapai kehidupan sejahtera merata. Tidak hanya diwakilkan pada anggota dewan dan para penguasa saja. Ayo kawan, mungkinkah negeri dibangun atas kepalsuan? Bisakah kemajuan lahir dari kebohongan? Oh, itu mimpi kosong belaka. Sejarah tak pernah mencatat begitu. Tak ada kejayaan lahir dari palsu. Yang ada hanya luka dan kehancuran waktu. Kau lawan hukum alam, semesta tak bisa kau kelabui. Kau lawan hukum alam, semesta tak bisa kau kelabui. Kau takkan capai puncak kejayaan dengan topeng dan janji palsu. Keunggulan sejati tak tumbuh dari kebohongan yang kau pupuk tiap hari. Sadarilah itu kawan, jangan bermimpi menangi pertarungan. Kalau berdiri di atas fondasi kepalsuan, takkan ada cahaya dalam bayang kebohongan. Oh, tak mungkin dan tak akan mungkin, kawan. Hei kawan, kalau semua ini dibangun dari tipu daya, bagaimana mungkin kau berharap keunggulan nyata? Ijazah palsu, jabatan tanpa bisa, tak paham perang tapi duduk di singgasana. Bukan menuju puncak, tapi jalan cepat menuju jurang celaka. Kau lawan hukum alam, semesta tak akan diam.
Tak bisa tipu langit dan bumi, tak bisa beli waktu dan nurani. Keunggulan sejati takkan pernah tunduk pada dusta dan ilusi. Sadarilah itu kawan, jangan bermimpi menangi pertarungan. Kalau berdiri di atas fondasi kepalsuan, takkan ada cahaya dalam bayang kebohongan. Oh tak mungkin, dan tak akan mungkin, kawan. Ingatlah kawan, kalau kepalsuan jadi watak bangsa, jangan harap kemakmuran menghampiri.